Bab 6829. Meskipun pemimpin pasukan berbaju hitam itu tidak mau mempercayai kata-kata Charlie, dia tahu betul dalam hatinya bahwa semua anak buahnya telah kehilangan kontak, dan bawahan yang baru saja dipenggal di pintu telah membuktikan bahwa apa yang dikatakan Charlie adalah benar. Namun, ia tidak percaya bahwa semua anak buahnya tewas di tangan Charlie sendirian. Ia menduga Charlie pasti punya kaki tangan di luar. Saat itu, ia tidak langsung menembak Charlie, melainkan merenung sejenak dalam hati, lalu berkata kepada Charlie, "Saudaraku, kita semua di sini untuk mencari nafkah, tak perlu terlalu serius. Kau telah membunuh begitu banyak saudaraku, aku mengakuinya, dan aku tidak akan menuntut terlalu banyak. Selama kau bisa melepaskan kami, aku bisa menyerahkan para sandera ini kepadamu dengan utuh." Charlie berkata dengan tenang, "Kamu tidak memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan denganku." Pemimpin pasukan berpakaian hitam itu berkata dengan ekspresi muram, "Saudaraku, ini agak tidak manusiawi, bukan? Jika kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati, bahkan jika aku tidak bisa bertahan hidup, aku akan menyeret orang-orang ini bersamaku. Senjata kita tidak punya mata. Aku melihat bahwa kamu mengenal orang-orang ini. Apakah kamu ingin mengumpulkan mayat mereka?" Charlie mencibir dan berkata, "Kaulah yang mengumpulkan mayat untuk anak buahmu." Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan berteriak keras, "Guntur datang!" Detik berikutnya, seluruh bar tiba-tiba dipenuhi awan gelap. Lapisan awan hitam langsung menutupi seluruh langit-langit, disertai kilat dan guntur. Sungguh mengejutkan, seolah-olah seseorang tiba-tiba di ketinggian ribuan meter dan menyaksikan badai petir dari dekat. Pada saat ini, Charlie tidak lagi berniat berpura-pura di depan orang-orang ini. Entah itu para tentara bayaran yang berpura-pura menjadi anggota Istana 10.000 Naga, atau Hamid, Tawana, dan Bernard Elno, dia tidak lagi ingin dengan sengaja menyembunyikan kekuatan aslinya. Ia harus membuat orang-orang ini sepenuhnya terkendali dan tunduk kepadanya. Ini tidak hanya akan menyelesaikan masalah hari ini dengan sempurna, tetapi juga menjaga ketiga orang ini sepenuhnya di bawah kendalinya di masa depan. Dia baru saja membunuh begitu banyak orang. Tanpa kerja sama ketiga orang ini, masalah ini tidak akan pernah bisa ditutup-tutupi. White Horse Island tidak akan pernah bisa membuang puluhan mayat dengan benar. Selain itu, jika orang-orang ini tiba-tiba menghilang, Blackwater pasti akan mencoba segala cara untuk menyelidiki alasannya. Terlebih lagi, orang-orang ini, termasuk ayah mertua dan ibu mertuanya, semuanya memiliki ingatan tentang serangan teroris tersebut. Meskipun tidak sulit untuk menghapusnya satu persatu, jika masalah ini tidak dapat disembunyikan, tidak ada gunanya menghapus ingatan mereka. Sebaliknya, Blackwater akan menemukan petunjuk ketika mereka melakukan investigasi diam-diam. Oleh karena itu, ia tidak bermaksud menyembunyikan masalah ini. Ia ingin orang-orang ini bekerja sama dengannya. Ia tidak hanya akan menyelesaikan tindak lanjut masalah ini dengan sempurna, tetapi ia juga akan melimpahkan sepenuhnya kesalahan kepada Blackwater. Blackwater kini bersekongkol dengan pihak oposisi. Kali ini, kita harus membawa Blackwater ke jurang kehancuran di seluruh dunia. Pada saat yang sama, kita juga harus memberikan peringatan keras kepada pihak oposisi agar mereka tidak berani berpikiran buruk terhadap Hamid dan Istana 10.000 Naga mulai sekarang. Maka, ketika awan gelap memenuhi langit-langit bar dan kilat menyambar serta menggelinding di antara langit-langit, Charlie menatap pemimpin pasukan berpakaian hitam itu dan berkata dengan dingin, "Awas, aku hanya memberimu satu kesempatan." Pria berbaju hitam itu gemetar ketakutan. Ia tidak tahu bagaimana Charlie bisa melakukan semua ini, apalagi apa yang akan dilakukannya. Pada saat ini, Charlie mengangkat tangannya dan menunjuk ke kakinya. Kemudian, kilat dan guntur di langit-langit tiba-tiba menyatu menjadi kilat yang dahsyat. Dengan suara keras, kilat itu menghantam lantai kayu di kakinya, langsung menembus lubang seukuran wastafel di lantai. Udara pun dipenuhi aroma kayu terbakar. Pemimpin orang berpakaian hitam itu merasakan semua bulu kuduknya berdiri karena tersambar petir. Yang lain juga menatap Charlie dengan takjub. Mereka tidak pernah menyangka ada seseorang di dunia ini yang bisa mengendalikan guntur dan kilat. Tawana dan Hamid tahu bahwa Charlie sangat kuat,
Tetapi mereka tidak pernah menyangka dia bisa begitu kuat hingga ke tingkat ajaib seperti itu. Pada saat ini, pemimpin pasukan berbaju hitam akhirnya menyadari bahwa pemuda di depannya tidak selevel dengannya, bahkan tidak berada di dunia yang sama. Menghadapi kekuatan sekuat itu, ia tak punya peluang untuk menang. Maka, ia dengan tegas membuang pistolnya, berlutut di tanah sambil mengelus-elus, dan berkata dengan penuh hikmat, "Tuan Wade, saya buta dan menyinggung Anda, jadi saya pantas mati. Namun, mengingat saya tidak melakukan kesalahan besar, saya harap Anda dapat memberi saya kesempatan untuk menebus dosa-dosa saya." Setelah itu, ia segera berbalik dan berkata kepada beberapa orang yang tersisa, "Bajingan, letakkan senjata kalian, berlututlah dan mohon ampun seperti Tuan Wade." Para pria itu akhirnya sadar, menjatuhkan senjata mereka, dan berlutut. Charlie mengangguk dan berkata dengan tenang, "Saya suka berkomunikasi dengan orang yang mengetahui situasi terkini." Setelah itu, ia bertanya kepada pemimpin itu, "Ceritakan kepadaku semua yang kau ketahui secara terperinci." Pemimpin pasukan berbaju hitam itu berkata dengan hormat, "Tuan Wade, nama asli saya Kenji Zhao. Saya orang Australia, keturunan campuran Tiongkok dan Jepang. Saya bergabung dengan Blackwater 10 tahun yang lalu dan merupakan tentara bayaran level 7 di bawah Blackwater, yang bertanggung jawab utama atas urusan di belahan bumi selatan." Charlie bertanya, "Apa maksud tentara bayaran level 7? Kenji Zhao menjelaskan, "Tuan Wade, Blackwater memiliki sistem promosi yang sangat ketat demi kenyamanan manajemen internal. Posisi tempur dibagi menjadi 10 level, dari 1 hingga 10. Dan tentara bayaran level 10 adalah yang terkuat. Hal yang sama berlaku untuk posisi manajemen, tetapi posisi manajemen tidak disebut tentara bayaran dengan level yang berbeda. Mereka dimulai dengan huruf M, dari M1 hingga M10. Charlie mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa sistem ini terdengar sangat mirip dengan sistem perusahaan internet?" "Benar sekali," kata Kenji Zhao. "Blackwater telah melakukan reformasi manajemen selama bertahun-tahun, dan sekarang pada dasarnya strukturnya seperti perusahaan multinasional besar." Charlie bertanya lagi, "Sebagai orang Australia, Anda juga bertanggung jawab atas urusan di belahan bumi selatan. Mengapa Anda ditugaskan di sini? Maladewa seharusnya dianggap sebagai negara di belahan bumi utara, bukan?" Kenji Zhao berkata cepat, "Tuan Wade, Anda tidak tahu bahwa sebagian besar tentara bayaran Blackwater adalah keturunan Eropa, Amerika, dan Afrika, dan hanya ada sedikit orang Asia. Kali ini, Blackwater secara khusus memobilisasi sekelompok orang Asia dari seluruh dunia, jadi saya dikirim ke sini untuk sementara." Charlie mengangguk dan terus bertanya, "Blackwater mengirimmu ke sini untuk membunuh Komandan Hamid, kan?" "Benar sekali." Kenji Zhao mengangguk dengan berat dan berkata, "Karena pihak oposisi selalu didukung secara diam-diam oleh pemerintah AS, para petinggi Blackwater telah lama bekerja sama dengan pihak oposisi Suriah. Saat itu, Front Cataclysmic Hall bekerja sama dengan pasukan pemerintah, sehingga mereka dianggap sebagai musuh Amerika Serikat dan pihak oposisi. Padahal, kedua belah pihak telah berkolusi secara diam-diam." Kenji Zhao menjelaskan, pihak oposisi punya dua tujuan. Pertama, membunuh Hamid dan merebut wilayahnya, dan kedua, mengusir Front Cataclysmic Hall dari Suriah. Blackwater juga ingin memperkuat pengaruhnya di Timur Tengah. Jadi, setelah mengetahui Hamid datang ke Maladewa untuk berlibur, mereka memutuskan untuk membiarkan kami berpura-pura menjadi tentara bayaran Front Cataclysmic Hall dan merencanakan serangan teroris. Lalu, mereka bisa membunuh Hamid tanpa sepengetahuan siapapun, memanfaatkan serangan teroris untuk mengemas kematian Hamid, lalu menyiramkan air hitam hasil serangan teroris ke Front Cataclysmic Hall. Pada saat itu, pemerintah AS akan mendesak PBB untuk menetapkan tentara Front Cataclysmic sebagai organisasi teroris internasional. Setelah mengusir tentara Front Cataclysmic dari Suriah, pangkalan tentara Front Cataclysmic di Suriah akan diserahkan kepada Blackwater untuk diwariskan. Kata-kata Kenji Zhao membuat Charlie menyadari bahwa situasi di Suriah mungkin jauh lebih rumit dari yang dibayangkannya. Kalau hanya sekelompok anggota oposisi yang berasal dari latar belakang liar, mereka pasti tidak akan memiliki otak yang cukup untuk merancang rencana kejam seperti itu yang akan membunuh dua burung dengan satu batu.
Begitu pembuat onar terkenal secara internasional seperti Blackwater terlibat, konten teknologinya segera meningkat. Untungnya, secara kebetulan, saya memilih pulau yang sama dengan Hamid. Kalau tidak, jika kami melewatkannya, Hamid pasti sudah meninggal hari ini, dan tentara Front Cataclysmic pasti sudah dijebak. Sebagai pemegang saham dan investor Hamid, sekaligus pemilik sebenarnya tentara Front Cataclysmic, sayalah yang akan menanggung kerugian paling besar. Oleh karena itu, Blackwater hanya mengincar rumah dan mobil mereka secara bersamaan. Jika kita tidak memberi mereka pelajaran, mereka tidak akan belajar dari kesalahan mereka. Maka Charlie berkata kepada Kenji Zhao, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup sekarang. Jika kau bekerja sama dengan baik, aku akan memastikan kau selamat. Tapi jika kau tidak bekerja sama, aku tidak hanya akan membunuhmu, tetapi juga mencari tahu semua anggota keluargamu berdasarkan identitasmu dan membuat mereka menderita bersama. Kenji Zhao berkata dengan panik, Tuan Wade, setiap orang punya tanggung jawab masing-masing. Anda tidak bisa menyakiti keluarga saya. Charlie mencibir dan berkata, persetan denganmu, semua orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Kau ingin membunuh Hamid dan menyalahkan tentara Front Cataclysmic, dan kau rela membunuh ratusan turis di sini. Dibandingkan denganmu, apa gunanya aku membunuh semua klanmu? Setelah itu, ia menatap Hamid dan berkata dengan tegas, Komandan Hamid, orang-orang ini datang untuk Anda. Mungkin mereka tidak berniat melepaskan kedua istri Anda yang sedang hamil. Jika Anda pergi dari sini hidup-hidup, bagaimana Anda akan membalas dendam? Hamid langsung menggertakkan gigi dan mengumpat, bajingan-bajingan ini licik dan kejam. Aku akan membunuh semua anggota keluarga dekat mereka, tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau status. Bahkan janin di dalam perutnya pun tak akan mampu bertahan hidup. Charlie menatap Kenji Zhao dan berkata dengan tenang, kau sudah dengar semuanya. Ini buah pahit yang kau tabur sendiri. Kau tidak bisa menyalahkan orang lain. Kenji Zhao begitu ketakutan hingga jiwanya melayang keluar dari tubuhnya. Ia tidak takut mati, tetapi ia sangat ketakutan ketika keluarganya benar-benar dalam bahaya. Ia bersujud kepada Charlie dan berkata, Tuan Wade, jangan khawatir. Hidupku akan menjadi milikmu mulai sekarang. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Aku hanya memintamu dan Komandan Hamid untuk tidak menyakiti keluargaku. Charlie berkata dengan tenang, kalau begitu dengarkan baik-baik. Tugas pertamaku adalah memegang senapan serbumu dan menembak semua mayat anak buahmu di luar beberapa kali lagi. Kenji Zhao bertanya dengan ngeri, Tuan Wade, kenapa Anda harus memberi mereka lebih banyak peluru? Charlie tersenyum tenang dan berkata, karena aku ingin seluruh dunia tahu bahwa kaulah yang membunuh anak buahmu. Kenji Zhao semakin ketakutan, dan berseru, Tuan Wade, kau akan membunuhku. Blackwater tidak akan membiarkanku pergi. Mereka pasti akan membalas dendam padaku dan keluargaku. Charlie bertanya balik, Blackwater. Coba pikirkan, setelah kebenaran terungkap, ketika orang-orang tahu bahwa Blackwater bersedia diam-diam melakukan serangan teroris demi kepentingannya sendiri, bagaimana mereka bisa berani membalas dendam terhadap keluargamu? Mata Kenji Zhao melebar, kau ingin menjadikan aku saksi yang tercemar. Hampir tepat, kata Charlie, setelah semuanya siap, saya akan meminta Tuan Bernard Elno untuk meminta bantuan dari pihak berwenang Maladewa. Saat itu, beliau akan memberitahu pihak berwenang Maladewa dan seluruh dunia bahwa Andalah yang membawa orang-orang ke pulau ini untuk melakukan serangan teroris malam ini, dan beliau menjanjikan sejumlah besar uang sebagai imbalan atas pembelotan sementara Anda di saat kritis. Setelah Anda membelot, beliau dan beberapa orang kepercayaan Anda membunuh orang-orang Anda yang lain. Kenji Zhao menangis dan berkata, Tuan Wade, jika ini terjadi, bukankah aku harus menanggung kemarahan seluruh dunia? Blackwater tidak akan membiarkanku pergi, pemerintah Maladewa tidak akan membiarkanku pergi, dan bahkan dunia akan mencelaku. Charlie balik bertanya, terus kenapa? Setidaknya kamu masih bisa hidup, dan keluargamu juga bisa hidup. Kalau tidak, kamu akan mati, dan keluargamu juga akan mati. Lagi pula, kamu akan dipermalukan setelah mati, karena semua orang akan tahu bahwa kamu adalah pelaku serangan teroris ini.
Jika kamu bekerja sama denganku, kamu bisa mendapatkan sedikit reputasi karena berhenti di ambang bencana. Bernard Elno mengangkat tangannya saat itu dan berkata dengan ragu, Tuan Wade, saya tidak ingin menjadi musuh Blackwater. Kalau begitu pergilah ke neraka. Charlie menatap Bernard Elno dan berteriak tanpa ampun, jangan lupa, aku menyelamatkan hidupmu hari ini. Apa hakmu untuk bernegosiasi denganku? Bernard Elno ketakutan melihat ekspresi wajah Charlie yang galak dan tidak tahu harus bersikap bagaimana untuk sesaat. Charlie melanjutkan dengan suara dingin, kukatakan padamu, aku bertindak hari ini untuk menyelamatkan ayah mertuaku dan ibu mertuaku, dan kedua, untuk menyelamatkan Hamid dan Tawana. Kau dan aku tidak punya saudara atau teman, dan aku menyelamatkan hidupmu karena kau berguna bagiku. Jika kau menolak untuk dimanfaatkan olehku, maka kau boleh mati. Setelah itu, Charlie menatap Kenji Zhao dan bertanya kepadanya, kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Kenji Zhao hanya ingin dirinya dan keluarganya selamat, jadi wajar saja jika dia sangat perhatian saat itu dan langsung berkata, jangan khawatir, Tuan Wade, asal Anda mengucapkan kata itu, saya akan langsung menembak mati orang tua ini. Bernard Elno begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ia melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Wade, tolong jangan salah paham. Bukan itu maksud saya ingin mengatakan bahwa apapun yang Anda minta, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama. Charlie menatapnya dan berkata dengan nada dingin, Elno, aku tahu orang sepertimu hanya peduli pada uang, tapi aku ingin mengatakan yang sebenarnya hari ini bahwa pil peremajaan yang pernah kau impikan itu buatanku, dan aku juga bos di balik pelelangan pil peremajaan itu. Terakhir kali aku memintamu untuk mencocokkan beberapa barang, itu hanya hukuman kecil untukmu, tapi jika kau membuatku tidak senang, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk mencocokkan barang lagi di masa depan. Sejak Charlie memanggil Guntur Surgawi, Bernard Elno menduga bahwa Charlie pastilah sang peramu pil peremajaan. Obat ajaib semacam itu pasti membutuhkan seseorang dengan kekuatan supernatural yang hebat untuk menyempurnakannya. Dan ketika Charlie mengatakan bahwa dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mendistribusikan barang tersebut di masa depan, dia tiba-tiba menjadi sangat panik. Maka ia segera membungkuk kepada Charlie dan berkata, Tuan Wade, saya baru saja bingung. Anda telah menyelamatkan hidup saya. Anda adalah orang tua kedua saya. Demi Anda, apalagi menyinggung Blackwater, saya tidak keberatan menyinggung seluruh Amerika Serikat. Charlie berkata dengan tenang, tidak ada gunanya bicara baik-baik, aku menunggu untuk melihat penampilanmu yang sebenarnya. Bernard Elno berkata cepat, tolong beri saya kesempatan untuk tampil sebaik-baiknya, Tuan Wade. Berikan saja instruksi Anda untuk urusan hari ini. Melihat bahwa ia mengerti maksudnya, Charlie berkata, temui karyawan Anda yang bertugas di area kantor dan minta mereka untuk segera memulihkan layanan jaringan. Setelah itu, Anda bisa menghubungi pihak berwenang Maladewa untuk menjelaskan situasinya. Setelah itu, ia menatap Tawana dan berkata, Nona Sweet, Anda memiliki pengaruh terbesar di internet, dan saya harap Anda bisa membantu saya. Tawana menatap Charlie dengan penuh nafsu, lalu berkata dengan tidak sabar, Tuan Wade, katakan saja, saya bisa menyetujui apapun. Saya tidak takut menyinggung Blackwater.